Selamat pagi Pak Gunggu dan teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Ahmad Rafi Ardiansyah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya tentang P54 dan P56. Di sini diketahui comparative income statement dari Sun Corporation pada 2016, 2017, dan 2018 adalah sebagai berikut. Nah, lalu informasi tambahan, jadi yang pertama itu Sun adalah perusahaan anak dari Pub Corporation yang dimiliki sejumlah 75%. Lalu pump separate income-nya di luar income dari Sun sejumlah 21.600.000, 20.400.000, dan 24 juta pada 2016, 2017, dan 2018. Lalu selanjutnya nomor 2, PAP menjual inventory ke Sun pada 2016 dengan gross profit sejumlah 2.400.000. Lalu setengah dari merchandise itu masih ada di Sun inventory pada 31 Desember 2016. Lalu berikutnya merchandise itu sudah dijual oleh Sun pada 2017. Nomor 3 yaitu pub inventory pada 31 Desember 2017 termasuk item yang dibeli dari Sun dengan profit sejumlah $1.200.000. Lalu untuk yang nomor 4 tidak ada unrealized profit pada 31 Desember 2018 sehingga sudah terjual semua. Lalu untuk yang nomor 5, PAP menggunakan equity method untuk menghitung investment in Sun ini. Nah, yang pertama kita langsung saja PAP income from Sun, sehingga ini dikalikan 75% net income dari Sun, karena kepemilikan PAP hanya 75%, sehingga ditemukan 3.600.000, 4.050.000, dan 3.150.000. Lalu ditambahkan poin unrealized profit pada 2016 dan 2017. Nah, di sini kenapa 1.200.000? Karena pada 2016 yang terjual hanya setengahnya, sehingga 1.200.000 2016 dan 2017 sudah terjual akhirnya, berarti di sini menambah 1.200.000. Lalu 2017 di sini 900.000 karena 75% dikalikan 1.200.000 yang ada di gross profit tadi. 2018 sudah terjual semua. Sehingga PAP income dari Sun sejumlah 2.400.000, 2017 sejumlah 4.350.000, dan 2018 sejumlah 4.050.000. Selanjutnya itu PAP net income pada 2016. Di sini ditambah, diketahui PAP separate income-nya ada di soal tadi sejumlah sekian, lalu ditambahkan dengan income from Sun-nya sejumlah sekian dari atas ini, lalu hasil akhirnya yaitu PAP net income pada 2016 sejumlah 24 juta, lalu 2017 sejumlah 24.750, dan 2018 sejumlah 28.050.000. Nah, lalu untuk consolidated net income-nya, jadi yang pertama kita harus menggabungkan dulu income dari PAP dan Sun, sehingga ditemukan jumlah sekian. Lalu ditambahkan poin unrealized profit pada 2016 dan 2017. Di sini sejumlah 1.200.000 2016 minus, dan 2017 menambah sejumlah 1.200.000. Lalu 2017 sama minus 1.200.000 dan bertambah sejumlah 1.200.000, sehingga total consolidated income-nya ditemukan sejumlah 25.200.000, 25.800.000, dan 29.400.000. Dikurangkan dengan non-controlling interest share. Pada 2016 tinggal dikalikan saja non-controlling interest share-nya 4.800.000 dikali 25%, sehingga ditemukan jumlah 1.200.000. Lalu 2017 5.400.000 dikurangkan dengan 1.200.000 lalu dikalikan dengan 25%, sehingga ditemukan jumlah 1.050.000. Lalu 2018 4.200.000 ditambah 1.200.000 dikalikan 25%, sehingga ditemukan jumlah 1.350.000. Nah, lalu consolidated net income-nya ditemukan
24 juta 2016, lalu 2017 ditemukan 24 juta 750.000 dan 2018 ditemukan sejumlah 28 juta 50.000. Selanjutnya yaitu P56 Justin, itu perusahaan yang dimiliki oleh Epic sejumlah 90% yang diakuisisi pada 2011 dengan book value sama dengan fair value waktu itu. Lalu informasi terkait inventory transaksi inventory pada 2013 Justin menjual inventory sejumlah 5 juta ke Epic dengan 20% gross profit. Pada akhir tahun 200.000 inventory dari Justin itu masih remain di Epic seperti itu. Untuk yang 2014 Epic menjual inventory 8 juta ke Justin. Lalu gross profit ditemukan sejumlah 10% dan pada akhir tahun 100.000 inventory dari Epic tidak terjual ke pihak ketiga. Trial balance dari kedua perusahaan tersebut bisa dilihat sebagai berikut. Lalu kita disuruh untuk membuat consolidation work paper-nya. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mencari income from Justin-nya. Bagaimana? Yaitu di sini 90% dari Justin net income sejumlah 720.000, lalu ditambah dengan realized profit dari beginning inventory-nya tadi kan 200.000 kali 20% gross profit-nya kali 90%, sehingga ditemukan jumlah 36.000. Lalu dikurangkan dengan unrealized profit dari ending inventory sejumlah 10.000, sehingga income from Justin-nya ditemukan sejumlah 746.000. Lalu untuk berikutnya kita disuruh mencari non-controlling interest share. Nah, jadi di sini tinggal 10% dari Justin net income dan ditambahkan dengan realized profit dari beginning inventory yang ada di awal tadi. Sehingga ditemukan jumlah 84.000 dolar, mohon maaf. Lalu selanjutnya yaitu ada adjusted investment in Justin. Jadi investment in Justin before adjustment-nya ditemukan sejumlah 3.474.000, lalu ditambahkan dengan income from Justin sejumlah 746.000, sehingga adjusted investment in Justin-nya ditemukan sejumlah 4.220.000. Nah, lalu berikutnya kita disuruh untuk mencari goodwill-nya. Sebelum itu kita harus mencari beginning investment in Justin-nya dulu. Bagaimana caranya? Jadi unadjusted ending investment-nya ditemukan 3.474.000, lalu ditambahkan dengan dividen yang sudah dibagikan dan ditambahkan dengan unrealized profit from beginning inventory, sehingga ditemukan jumlah 3.600.000 dolar. Lalu kita cari implied fair value of Justin-nya 3.600.000 dibagi 90%, sehingga ditemukan sejumlah 4 juta dolar. Nah, lalu di sini beginning Justin stockholder equity-nya ditemukan sejumlah 3.800.000 dolar, sehingga goodwill-nya ditemukan sejumlah 200.000. Nah, lalu berikut merupakan jurnal adjustment dan elimination-nya. Jadi di sini kita karena konsolidasian kita harus menghapus sales antara perusahaan induk dan anak, sehingga sales di debit sejumlah 8 juta dan cost of sales di kredit sejumlah 8 juta. Lalu berikutnya ada tambahan akun investment in Justin sejumlah 36.000, non-controlling interest sejumlah 4.000, dan cost of sales sejumlah 40.000. Nah, lalu berikutnya yaitu kita harus mengakui adanya cost of sales sejumlah 10.000 sehingga mengurangi inventory sejumlah 10.000. Berikutnya yaitu ada income from Justin sejumlah 746.000, lalu dividen di kredit sejumlah 90.000 dan investment in Justin di kredit sejumlah 656.000. Nah, lalu di sini non-controlling interest share-nya kita mengakui non-controlling interest share sejumlah 84.000, lalu di sini kita mengakui adanya dividen sejumlah 10.000 dan non-controlling interest sejumlah 74.000.
Nah, lalu berikutnya kita mengeliminasi akun investment in Justin. Sehingga di sini kita mengakui common stock of Justin, lalu return earning of Justin, investment in Justin di kredit, dan non-controlling interest di kredit. Sehingga selisih antara kedua ini ditemukan goodwill sejumlah 200.000. Lalu berikutnya ada dividend payable dan dividend receivable harus kita hapuskan karena merupakan akun resiprokal seperti itu. Nah, berbagai transaksi yang ada di jurnal tadi dimasukkan ke adjustment and elimination yang ada di sini, sehingga akan mempengaruhi consolidated statements yang ada di sisi kanan sini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.